Dr. Fadlizon MSc, Menteri Kebudayaan Republik Indonesia. Terima kasih Mas Menteri sudah berkenan berdialog bersama kami di program Orang Penting Garuda TV. Oh, namanya Orang Penting. Orang penting. Mas Menteri adalah salah satu orang penting, Mas. Mbak. Penting banget untuk kita tahu. Kenapa penting banget? Mas Menteri ini sepanjang sejarah berdirinya Indonesia, ini tuh adalah menteri pertama loh. Pertama kalinya kita bangsa Indonesia punya Menteri Kebudayaan Republik Indonesia loh Mas. Dan mendapatkan rekor muri ya Mas ya. Selamat Mas Menteri. Terima kasih. Kalau kita melihat kok pertama kalinya ya gitu ya, ada kementerian khusus yang menangani urusan kebudayaan Mas. Dan ditunjuklah Fadlizon. Kita masih ingin tahu Mas, kenapa? Ya, terima kasih Mbak Eli atas undangannya untuk dialog di Garuda TV. Pertama, untuk menjawab pertanyaan itu, ini kan sebenarnya komitmen dari Bapak Presiden, Pak Prabowo Subianto, terhadap juga sejumlah bidang yang harus fokus, termasuk adalah kebudayaan. Di dalam program Astacita juga kan ada tentang bagaimana harmonisasi kehidupan kita dengan alam, lingkungan, dan budaya. Ini juga sesuatu yang sangat penting karena Indonesia ini secara budaya, kebudayaan kita ini kayanya luar biasa. Iya, Mas. Dari Sabang sampai Merauke, dari Niangga sampai Pulau Rote, kekayaan kita itu sudah luar biasa lah. Saya sepanjang hidup saya dalam berbagai macam penugasan, memimpin delegasi, konferensi, dan lain-lain, saya tuh udah keliling 100 negara. Dan saya melihat museum, saya melihat ekspresi budaya mereka, nggak ada yang sekaya kita. Jadi kalau ada yang mengatakan, dan saya kira banyak yang juga sudah mengatakan, kita ini memang adikuasa di bidang kebudayaan. Kita ini superpower di bidang kebudayaan. Dan bahkan di hari pertama saya diberi mandat oleh Pak Prabowo, saya udah katakan Indonesia ini bisa jadi ibu kota kebudayaan dunia. Jadi ini adalah komitmen dari beliau, Pak Prabowo, menjadikan kebudayaan adalah satu fondasi supaya kita bisa kerjanya fokus di dalam membangun kebudayaan kita dalam arti yang luas, bukan hanya kesenian saja. Kesenian itu adalah salah satu ekspresi dari budaya kita. Jadi undang-undang pemajuan kebudayaan kita juga sudah ada, yang juga merupakan turunan dari perintah konstitusi kita. Pasal 32 Undang-Undang Dasar 1945 itu dikatakan antara lain begini, negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan budayanya masing-masing. Jadi memang ada perintah konstitusi itu untuk memajukan kebudayaan kita di tengah peradaban dunia, di tengah globalisasi, di tengah percaturan interaksi global. Dan budaya kita yang kaya ini harus menjadi satu soft power, kekuatan diplomasi yang penting. Jadi jangan sampai kekuatan soft power luar yang mempengaruhi kita, tapi harusnya soft power kita yang mempengaruhi luar. Itu kira-kira. Nah, Mas, ini betul-betul ya, artinya apa yang tadi Mas Menteri sampaikan, saya juga wow, berarti Indonesia superpower kebudayaan, negara kita adikuasa dari sisi kebudayaan. Tadi saya mengingat yang terakhir Mas Menteri sampaikan, jangan sampai kita dipengaruhi oleh budaya luar, tapi justru kita, budaya kita lah yang bisa mendunia. Nah, artinya Mas, kenapa kemudian tadi Pak Presiden menunjuk Pak Fadlizon sebagai Menteri Kebudayaan itu? Kenapa Mas? Apakah menurut Presiden seorang Fadlizon adalah sosok yang paling tepat? Ya itu harus ditanya kepada Pak Presiden, gitu kan. Kalau jawaban gampangnya kira-kira begitu. Iya. Tapi mungkin Pak Prabowo juga melihat saya punya passion di bidang kebudayaan, di bidang sejarah. Saya mendirikan perpustakaan, Fadlizon Library tahun 2008. Saya bikin rumah budaya, saya bikin rumah kreatif, saya bikin
Rumah Museum Budaya Sastra Sunda, ya. dan lain-lain Oh lah. ya, banyak Itu sekali. bagian dari kontribusi saya sebagai warga negara karena saya punya passion di bidang budaya yang mungkin dilihat oleh Pak Prabowo. Jadi saya sangat senang sekali diberikan tugas mandat untuk menjadi Menteri Kebudayaan ini, karena bagi saya ini sesuatu yang menjalankan apa yang sudah saya lakukan lebih dari 30 tahun gitu ya. 30 tahun. Ya, artinya saya mengapresiasi segala bentuk ekspresi budaya kita. Mulai dari film, musik, tari-tarian, seni pertunjukan. Dan kebetulan juga saya kolektor. Saya mengoleksi buku-buku tua, buku-buku antik, keris. Saya ketua umum dari Sekretariat Nasional Perkerisan Indonesia. Juga filateli, saya menjadi ketuanya. Dan juga cukup banyak gitu loh. Nah, ini bagian yang saya kira mungkin selama puluhan tahun tadi kalau ditanyakan kenapa baru pertama kali. Ya karena dianggap mungkin kebudayaan itu bisa digabung, dicampurkan dengan yang lain, dengan pendidikan, dengan budaya, pariwisata, dan ekonomi kreatif. Tapi Pak Prabowo kelihatannya ingin lebih fokus masing-masing bidang itu, termasuk di bidang kebudayaan. Tapi juga mungkin netizen ada yang bilang juga nih, baca-baca ya Mas Menteri, jangan-jangan kementerian ini dibuat untuk Fadlizon gitu, karena memang kiprahnya tadi, passionnya tadi gitu ya Mas ya? Kan Pak Prabowo waktu debat juga mengatakan akan membuat Kementerian Kebudayaan. Jadi memang beliau juga sebenarnya adalah orang yang sangat cinta kepada kebudayaan. Pak Prabowo itu juga punya perpustakaan yang besar, mengapresiasi lukisan, mengapresiasi musik, mengapresiasi film, mengapresiasi banyaklah ekspresi-ekspresi kebudayaan kita, termasuk cagar-cagar budaya kita yang harus dijaga dan sebagainya. Menjadi penting ya. Tadi Mas Menteri bilang kita itu luar biasa. Saya aja mencatat nih Mas ya. Kita punya 5.849 motif batik di UNESCO. Kita punya 3.000 tari tradisional. Kita punya 1.340 suku. Kita punya 718 bahasa daerah. Iya, betul. Artinya kita itu, Mas Menteri bahkan sempat bilang kita ini mega diversity ya. Iya. Betul-betul tadi adik kuasa, superpower dan lain-lain. Nah Mas, dengan banyaknya budaya ini, tapi tadi kita melihatnya budaya yang kaya ini dan bahwa kita menjadi negara adik kuasa dari sisi budaya, tapi tadi Mas, kita sebagai bangsa Indonesia melihatnya bangsa luar belum melihat itu, Mas. Iya, ini karena kita sendiri. Oke. Ya harus kita akui, kita harus refleksikan. Kita mungkin belum begitu gencar melakukan diplomasi kebudayaan. Makanya di dalam Kementerian Kebudayaan sekarang ada Direktorat Jenderal Diplomasi, Promosi, dan Kerjasama Kebudayaan. Baik. Dan begitu juga ada perlindungan kebudayaan dan tradisi. Ada Direktorat Jenderal Pengembangan, Pemanfaatan, dan Pembinaan Kebudayaan. Jadi semua ini kita rangkul, kita rangkum, kita rengkuh. Nah, budaya yang kaya ini kan harus tadi dikembangkan, dibina, dimanfaatkan. Jadi promosi budaya juga penting, misalnya melalui platform film, musik, dan lain-lain. Dan kita harus membuat ekosistemnya yang bagus, yang bisa tumbuh, sehingga kebudayaan itu menjadi bagian dari sebuah ekosistem yang tumbuh, berkembang, dinamis, bergerak, ya. Dan saya kira kemudian menjadi bagian dari kontribusi kita ke peradaban dunia. Kita ini luar biasa tadi yang disebutkan. Ya, saya di tempat-tempat umum saya selalu mengatakan ini mega diversity, bukan hanya diversity tapi mega. Sudah mega diversity. Ya, emang karena banyaknya tadi variannya. Dan menurut saya yang kurang dari kita mungkin literasi, narasi, edukasi. Ini yang kurang. Oleh karena itu kita harus, ini challenge kita ke generasi muda sekarang itu, bagaimana
orang-orang muda kita itu dirasuki oleh budaya kita, bukan dirasuki oleh budaya orang lain. Jadi kalau kita lihat negara-negara tetangga kita seperti Korea, membuat semacam Korean Hallyu, Korean Wave, Jepang dengan pop culture, dan juga Amerika dengan Disneyfication dulu ya, itu merambah. Itu tadi yang saya katakan soft power. Nah, kita juga harus menjadikan itu bagian dari soft power kita. Penduduk kita sekarang 280 juta, kita punya market yang kuat, kita punya masyarakat yang besar untuk mengkonsumsi segala macam produk, termasuk sesuatu yang merupakan industri budaya. Nah, jadi ini harus kita manfaatkan sebagai bagian dari diseminasi, distribusi, dan juga pengayaan budaya kita. Nah, Mas, lagi-lagi nih, kita dengan mega diversity, lalu kita sudah melihat sendiri bagaimana sekarang justru kalau melihat, Mas, anak-anak muda kita sekarang atau kita generasi muda Indonesia sekarang tuh sudah budaya gitu kayak udah budaya Korea, Mas. Ya kan, udah betul-betul mereka tuh sudah Korean, pengaruh K-pop, film-film Korea, berpakaian ala Korea, makanan pun menyukai makanan-makanan Korea. Artinya sudah betul-betul tertular dan menjadi bagian hidup dari anak-anak muda di Indonesia, Mas. Ini kan menjadi PR buat seorang Menteri Kebudayaan, Mas. Ya, itu PR kita. Makanya kita harus bangun dulu apresiasi terhadap budaya kita. Kalau bukan kita yang mengapresiasi, siapa lagi? Dan kalau bukan sekarang, kapan lagi, kan kira-kira begitu. Nah, tapi ini harus menjadi tanggung jawab semua pihak. Tentu Kementerian Kebudayaan ini menjadi fasilitator. Ada pegiat seni budaya, ada pejuang seni budaya, komunitas-komunitas, dan sebagainya. Ini harus tumbuh dan bekerja bersama-sama. Menjadikan budaya kita ini tadi bisa diterima. Tapi kita juga harus memberikan satu penguatan pengayaan literasi tadi ya. Dan apa yang berada di belakang itu. Melalui semua platform, termasuk film. Betul. Film itu cukup efektif. Tahun ini alhamdulillah, bukan tahun ini, tahun kemarin ya, 2024. Film kita itu ditonton lebih dari 80 juta penonton di bioskop. Ini naik ya, Mas, secara data ya? Minat. Rekor ya? Rekor. Sepanjang kita merdeka ini rekornya. Tertinggi ya? Tertinggi. Artinya di bioskop kita itu 80 juta lebih. Dan itu menguasai lebih dari 70% film Indonesia itu. Ini juga artinya film Indonesia sudah mulai menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Meskipun tema-temanya mungkin masih itu dia, Mas, terbatas. Nah, banyak yang horor, Mas, yang laku ini, Mas. Tahun ini kita berusaha untuk afirmasi tema-tema film sejarah. Oke. Peristiwa sejarah, biopik, ya, film anak-anak mungkin. Nah, ini yang saya bilang perlu ditumbuhkan nih ekosistemnya di dunia film sehingga bergairah. Jadi kita juga harus muncul ke dunia internasional. Film-film kita kemarin seperti Women from Rhode Island sempatlah menjadi Oscar ya, calon nominasi Oscar. Kemudian kita ada event-event ke depan nih di Rotterdam, di Toronto, di Cannes atau di beberapa tempat yang lain. Ini menurut saya kesempatan dan peluang juga untuk memperkenalkan melalui film. Kalau kita lihat dulu Eat, Pray, and Love. Iya. Budaya Bali, Mas. Budaya Bali itu tumbuh dia. Gitu. Atau kalau kita lihat ya, meskipun mungkin agak sadis gitu, Squid Game. Iya. Memperkenalkan di Korea itu ternyata banyak permainan-permainan kayak begitu. Walaupun ini di twist permainan itu jadi yang sadis gitu ya. Iya kan, permainan tradisional juga mereka kan. Iya. Iya, makanya. Jadi itu kan juga secara di bawah sadar. Jadi soft power tadi. Ya, kalau mereka mainkan di film-film terus ada kulinernya, orang kemudian terbawa. Jadi mereka jadi trendsetter. Ini yang saya kira ke depan harus kita lakukan juga. Bagaimana kuliner-kuliner Indonesia diperkenalkan dalam film, dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga terjadi sebuah kekuatan budaya
ya, the power of culture gitu ya, yang menurut saya penting ke depan. Jadi jangan, kalau tadi yang disebut angka-angka tadi itu potensi. Iya. Nah, bagaimana mengubah potensi ini menjadi power gitu. Mas Menteri apakah sudah punya kira-kira rahasia nih atau sudah punya cara jitu? Saya yakin nih cara ini pasti efektif. Bagaimana kemudian budaya Indonesia bisa menjadi tadi anak-anak muda yang merasa tetap keren dengan mencintai budaya Indonesia. Kita harus reintroduce dan di samping kolaborasi dengan semua pihak, juga kita harus menampilkan ekspresi-ekspresi budaya itu dalam semua platform. Sebagai contoh misalnya keris. Saya kan sebagai Ketua Umum Sekretariat Nasional Perkerisan Indonesia. Dulu 2016 itu paguyuban keris itu terbatas. Sekarang semakin banyak orang muda yang mulai mengapresiasi keris. Ini kan juga warisan budaya tak benda yang sudah diakui UNESCO. Intangible Cultural Heritage kita. Kemarin kita buat, sekarang ini masih berlangsung, pameran keris di Museum Nasional. Yang hadir rame, ya ribuan orang. Anak-anak muda, Mas? Banyak anak-anak muda. Banyak juga. Pengen tahu mereka tentang keris itu. Baik. Ya, begitu juga kita pamerkan Pithecanthropus erectus, Homo erectus, manusia purba yang selama 130 tahun nggak pernah kita pamerkan. Kita pamerkan, rame yang datang. Ya termasuk di liburan Nataru kemarin ini, menjadikan Museum Nasional itu juga memecahkan rekor sampai 12.750 orang. Museum Nasional kita per lagi hari. happening juga nih. Iya, per hari. Dan itu juga menunjukkan orang datang ke museum itu juga kan satu apresiasi. Jadi datang ke museum, culture matters gitu ya. Budaya itu matters gitu ya. Jadi orang datang budaya itu keren. Harus ada kayak gitu. Orang berbudaya itu ya keren. Kalau orang nggak berbudaya itu ya nggak keren gitu ya. Dan berbudaya itu ya harus mengapresiasi budaya kita sendiri. Kalau budaya orang lain ya budaya orang lain yang keren. Budaya kita bagaimana? Begitu juga nanti wayang, batik. Ya orang pakai batik sekarang keren. Ya dulu nggak ada orang yang pakai batik. Sempat ya. Baru di tahun 70-an digerakkan, 80-an, 90-an. Sekarang orang di mana-mana batik hidup. Ekosistemnya hidup. Begitu juga dengan intangible cultural heritage kita yang lain yang cukup banyak. Jamu, gamelan, pencaksilat, kemudian pantun. Ya sekarang orang di mana-mana lagi sibuk berpantun. Ya kan, hidup lagi. Pinisi dan lain-lain. Jadi memang harus disemarakkan budaya kita itu. Dan harus ada literasinya. Dan harus dimuat di semua platform. Kalau anak-anak muda ini kan Mas, kita tahu Gen Z ini kan salah satu kelebihan mereka tuh kan otentik ya Mas ya. Nah ketika kita masuk ke mereka dengan bahwa tadi tambah lagi Mas, kalau batik sudah menjadi bagian dari budaya kita, keris tadi yang Mas Menteri sampaikan, lalu hal lain. Nah bagaimana kemudian tadi Mas, kekuatan budaya kita itu lah yang menjadi lebih kuat dibanding bagaimana menangkal masuknya budaya-budaya luar, Mas? Cara menangkal yang paling baik itu adalah kita memperkuat diri kita. Oke. Sama seperti kalau ada virus masuk itu kan biasanya ketika badan kita lemah. Begitu badan kita kuat ya virusnya nggak mempan mau masuk. Nah jadi kita harus memperkuat pertahanan budaya kita dengan cara mengapresiasi budaya, menyemarakan budaya. Dan itu menurut saya sangat doable, sangat mungkin. Karena tadi kekayaan kita itu dan kita harus mungkin kalau kepada generasi baru kita harus reintroduce, harus diperkenalkan ulang budaya-budaya kita itu, ekspresi budaya kita, seni budaya kita, dan juga apresiasi terhadap yang lama, cagar-cagar budaya. Cukup banyak cagar budaya kita itu, ada 228 di tingkat nasional sekarang, mulai dari situs-situs, purbakala, candi-candi, Borobudur, Prambanan, dan lain-lain. Dan banyak yang lain ya, yang memang termasuk kita harus lestarikan, kita lindungi. Tapi juga harus kita manfaatkan. Dan banyak lagi hal-hal lain yang saya kira sangat memungkinkan kita untuk
melakukan satu pertahanan budaya kalau kita anggap begitu ya, atau ketahanan budaya dengan values kita yang sangat kuat, adat istiadat kita yang kuat, tradisi kita yang kuat. Tetapi kita juga bukan berarti anti terhadap budaya asing, anti terhadap budaya luar. Kadang-kadang kita memerlukan itu sebagai cermin, sebagai refleksi, dan bahkan bisa terjadi akulturasi, asimilasi bahkan gitu ya, yang saya kira justru bisa memperkaya budaya kita. Justru ya Mas ya. Ya. Nah Mas, kalau melihat bagaimana Mas Menteri kan pasti sudah ke banyak negara, jadi pasti juga sudah mempelajari bagaimana sih misalnya keberhasilan Korea yang dengan budayanya mendunia gitu. Nah kalau melihat itu Mas yang mereka lakukan, dan apakah Mas Menteri mungkin akan meniru atau mungkin menyerap atau mungkin terinspirasi dari bagaimana Korea misalnya dengan budaya Koreanya yang cukup berhasil mempengaruhi dunia gitu Mas? Indonesia sendiri apa yang akan Mas Menteri lakukan? Iya, saya kira yang bagus-bagus itu kan bisa kita tiru. Bisa ditiru. Bisa kita contoh supaya kita tidak reinvent the wheel. Ya, artinya untuk apa kita menciptakan sesuatu yang baru kalau kita bisa lihat. Betul. Contoh-contohnya. Nah, walaupun tentu tetap dengan punya daya kritis. Misalnya, Korea itu juga memulai dengan menciptakan ekosistem dan juga membangun sebuah ekosistem bagi musik, film, televisi, drama, yang kemudian dikenal sebagai drakor. Iya, drama Korea. Kemudian kalau kita lihat, mereka itu juga daya saing kompetisinya tinggi sekali. Dan itu mungkin yang juga jadi tantangan kita. Kalau kita lihat seperti K-pop itu, mereka latihannya luar biasa, keras. Selain talent, misalnya mereka harus punya suara yang bagus, bisa nyanyi yang bagus, bisa nari yang bagus, bisa acting. Mereka juga harus punya wajah yang menarik. Dan mereka juga latihannya luar biasa. Rata-rata itu latihannya 1 hari itu 8 jam. Kalau BTS katanya latihannya 13 jam sehari. Jadi luar biasa. Karena memang dari latihan, dari praktis gitu ya, pasti akan ada perfection. Ya, ada kesempurnaan. Nah, itu tantangan kita. Maukah kita disiplin? Korea itu punya, saya pernah ikut dulu training namanya Seoul Undong Training. Tahun 1994, waktu saya masih mahasiswa di Korea, selama 2 minggu. Dalam Seoul Undong Training itu ada 3 values atau core values yang dibangun di situ. Pertama adalah diligence, rajin. Yang kedua adalah self-reliance, artinya berdiri di atas kaki sendiri, self-help. Yang ketiga adalah cooperation, atau kerjasama, kolaborasi. Jadi core values yang dibangun oleh mereka itu di zamannya Park Chung-hee, menjadi semacam revolusi mental itu berhasil. Mereka jadi bangsa yang rajin, bangsa yang berdiri di atas kaki sendiri, dan juga berkolaborasi, gotong royong, kerjasama, ya saling membantu, bukan saling menjatuhkan. Betul. Itu luar biasa core values yang mereka bangun. Nah itu artinya investasi ya Mas? Iya. Karena kalau belajar dari Korea, artinya banyak tadi yang Mas Menteri udah sampaikan ya, kita tiru gitu kan apa yang sudah mereka lakukan. Karena saya pun ingat Mas, ketika zaman itu tahun-tahun 2000 ketika saya jadi masih wartawan, saat dubes-dubes lain mungkin sulit berbahasa Indonesia, kami mengenal dubes Korea yang sangat lancar berbahasa Indonesia, Mas. Kami diajak ke Korea, wartawan diajak ke Korea beberapa kali, dan akhirnya kita dulu, wow, Korea kenapa ya sangat begitu dekat dengan kita, media, lalu juga kita diajak ke Korea, lalu kemudian saya baru sadar, oh ini yang mereka bangun, investasi ini yang mereka bangun. Setelah kemudian tahun 2020 lah gitu ya, makin tren lah budaya Korea ini di Indonesia. Dan artinya negara mereka secara sistematis Mas, itu juga dari bagian dari
program pemerintah pastinya, yang bagaimana mereka reinventing tadi Mas budaya Korea secara global. Nah itu yang akan Mas Menteri akan lakukan juga sama. Iya, kita harus hidupkan dulu seluruh elemen-elemen budaya kita, semua ekspresi-ekspresi budaya kita di Indonesia ini, dari Aceh sampai Papua, semarak dulu, ada apresiasi, ada literasi, ada kreasi, ada inovasi, dan bisa menjadi industri budaya atau ekonomi budaya. Nah ini yang sangat penting, bagaimana budaya itu tidak menjadi cost center, tapi bisa menjadi justru profit center. Profit center. Di hilirnya. Ya. Karena itu menyangkut juga bagian dari nanti ekonomi kreatif, pariwisata, dan UMKM, dan lain-lain. Nah, saya melihat peluang kita itu sangat besar. Saya yakin kita akan berhasil lah ke depan dengan merubah mindset dari bangsa kita terhadap budaya, seolah-olah budaya itu masa lalu. Padahal budaya itu adalah masa lalu, masa kini, dan masa depan. Masa depan. Gitu ya. Kalau kita lihat semua, coba lihat misalnya saja film. Banyak film-film yang temanya itu tema masa lalu. Iya. Yang toh ternyata masih sangat relevan. Yang lagi populer misalnya Dune. Film Dune 1, Dune 2 kemarin ini. Ya, orang menanti sekarang Dune 3. Itu kan dari novel tahun 1960-an. Yang diangkat, diadaptasi. Banyak juga cerita-cerita film Perang Dunia Kedua. Nazi melawan sekutu. Sampai hari ini terus diproduksi dan direproduksi. Jadi tema-tema masa lalu pun kalau dikemas demikian rupa. Dengan storytelling, skenario yang bagus, itu bisa menarik dan bisa menjadi bagian dari upaya untuk nation building kita. Jadi budaya itu adalah tempatnya bagi nation and character building menurut saya. Menarik Mas, profit center. Artinya saat kita ini lagi memang membutuhkan sumber pemasukan negara, salah satunya dari budaya tadi menjadi profit center, Mas Menteri optimis dan kira-kira revolusi mental untuk menyiapkan bagaimana budaya menjadi tadi Mas profit center yang bisa menjadi sumber pemasukan atau devisa negara paling tinggi dari situ, itu kira-kira kapan dan butuh berapa lama Mas? Ya, tergantung kita semua ya, lebih cepat, lebih bagus gitu ya. Kalau kita lihat misalnya sumbangan dari K-pop terhadap devisa Korea itu besar sekali. Berapa miliar dolar. Ya itu sumbangan dari K-pop ya terhadap APBN-nya Korea. Nah, kita juga melihat sebenarnya mulai banyak ya di film-film sumbangan sudah besar tapi belum sesuai dengan potensinya. Film kita banyak yang tadi 80 juta lebih penonton ya. Menghidupi banyak orang, menghidupi banyak keluarga, membuat lapangan-lapangan pekerjaan kan. Di dunia musik juga begitu, di tradisi juga begitu. Jadi sudah sebenarnya, tapi memang belum sesuai dengan potensinya. Itu artinya belum berimbang lah. Nah, ini yang ke depan saya kira bagaimana ini melebihi dari potensinya. Seperti yang tadi itu, sumbangan dari K-pop untuk negaranya gitu ya, itu berapa miliar dolar per tahun ya untuk APBN-nya. Nah, itu saya kira kita akan di situ. Sekarang sudah ada sumbangan-sumbangan itu dari para pegiat seni, budaya, di berbagai bidang, bahkan membawa nama harum Indonesia, membuat film yang bagus tentang satu hal, orang datang sebagai turis, itu kan juga satu sumbangan yang kelihatannya non-physical tapi sebenarnya sangat penting. Kalau melihat musik ya Mas ya, tadi kan Mas Menteri bilang iya dari sisi budaya lain kita punya banyak gitu ya, tapi dari film gitu ya kita juga bisa masuk ke situ.
Nah, salah satunya musik juga, Mas. Potensi musik kita itu apakah Mas Menteri sudah melihat nggak? Kalau sekarang kan yang lagi cukup meramaikan itu kan ada namanya koplo ya, Mas ya, dangdut koplo. Atau mungkin Mas Menteri sudah melihat potensi-potensi musik kita laginya yang bisa dilihat dunia bahwa ini lokal Indonesia, musik asli Indonesia, dan potensinya akan menjadi seperti K-pop. Bisa ya. Dangdut pun menurut saya kalau dikemas bisa. Bisa ya, Mas ya? Oh iya. Keroncong juga bisa. Keroncong. Ya, belum lagi musik-musik pop. Ya, banyak anak-anak Indonesia sekarang luar biasa karya-karyanya. Yang muda-muda gitu ya. Kemarin Kementerian Kebudayaan memfasilitasi juga mendukung Anugerah Musik Indonesia, Emmy Awards, supaya memang di dalam Emmy Awards itu independen gitu, tidak diintervensi. Dan ternyata hasilnya bagus-bagus, ya, kelompok-kelompok musik baru, penyanyi-penyanyi baru, dan mereka juga mendapatkan audiens yang puluhan juta jumlahnya di platform-platform digital. Ya, puluhan juta itu not bad gitu loh. Nah, ini yang saya kira ke depan itu menurut saya kita bisa menjadi soft power yang penting, yang termasuk sumbangan kita bagi dunia. Ya, kita punya contoh-contohnya seperti Rick Giga. Kita punya contoh seperti orang seperti Genius ya, Joy Alexander, yang memainkan piano di depan dua presiden Amerika, Bill Clinton dan juga Obama. Dan dia juga main di Grammy Award, bahkan menjadi nominasi Grammy Award, padahal masih sangat muda sekali. Jadi kalau talenta kita tuh luar biasa. Kemarin yang ikut Putri ya, Aryani, membawa nama Indonesia. Walaupun ada kekurangan secara fisik, tapi talenta kita tuh luar biasa. Ya, begitu juga banyaklah yang membawa mulai nama-nama Indonesia di pentas dunia itu yang saya kira perlu kita apresiasi. Jadi kalau kita lihat sebenarnya ada juga trio Baceprot. Oh iya Mas, itu dari Garut. Nah, itu juga bener. Keliling Eropa, Inggris, berhijab ya. Heavy metal. Iya, heavy metal. Jadi itu juga contoh bagaimana bisa. Bahkan dari zaman dulu pernah ada grup musik Dara Puspita di tahun 68 sampai tahun 71 pertengahan. Mereka main di 250 panggung di Eropa. Masih muda-muda, remaja putri, anak-anak muda masih waktu itu. Ya kalau sekarang sih udah senior gitu ya. Ada Mbak Titi Hamzah, Titi AR, Lis AR, Susi Nander. Itu grup musik band perempuan pertama di Indonesia. Mungkin malah di dunia. Mas Menteri, ini kita punya pertanyaan-pertanyaan dari Gen Z. Mereka ingin langsung nanya ke Menteri Kebudayaan. K-pop bisa bikin orang nangis cuma lewat konser online kan? Kira-kira kapan budaya kita punya efek seemosional itu ya? Apa perlu kita bikin drama nangis bareng pas denger gamelan? Sangat bisa. Tadi tinggal bagaimana kita bisa mengemasnya dalam bentuk musik dan lagu, dalam bentuk film, atau serial di televisi, drama. Dan memang membutuhkan tadi semua pihak. Nggak bisa pemerintah memberikan fasilitasi, tapi pelaku-pelakunya tidak mempunyai tingkat kedisiplinan yang tinggi, tingkat kerajinan yang tinggi, latihan yang luar biasa. Nah itu menurut saya semua pihak harus saling mendukung, sehingga menciptakan satu ekosistem, melahirkan satu produk budaya, atau kalau boleh dikatakan sebagai produk yang memang berkualitas tinggi. Dan saya melihat bahwa sangat mungkin, kan Korea juga bahasanya kan dulu sulit, tapi kemudian ada subtitling atau lagu-lagunya kemudian
mereka nyanyikan, mereka mau menyanyikan pasti karena enak. Dulu di zaman saya ya, yang namanya lagu Kokoro no Tomo, kalau nggak Iya, salah. itu juga. Zaman baheula banget tuh, Iya, tahun 80-an itu. Itu lagu Jepang. banyak orang Indonesia yang hafal tuh lagu itu. Hafal, tanpa tahu artinya apa ya Mas? Iya, Nyanyi aja ya. padahal di karena Jepangnya enak ya. sendiri tidak populer. Iya, iya, iya. Di Jepang nggak populer tuh lagu. Gitu. Saya cek sama teman-teman saya tuh nggak ada yang tahu tuh lagu itu. Kokoro no Tomo. Mayumi Itsuwa kalau nggak salah tuh penyanyinya. Itu juga nggak terlalu terkenal. Gitu ya. Jadi ya memang harus menarik gitu ya. Ketika seperti Rick Jiga Iya. bisa, itu kan menarik publik. Akhirnya juga bisa. Nah, mungkin Joy memang lebih kepada instrumen, permainan, tapi itu juga kan sesuatu yang juga menarik bagaimana, wah ada dari Indonesia gitu, masih muda, masih kecil waktu itu. Nah itu duta-duta kita, ambassadors kita, duta-duta budaya kita yang saya kira sangat penting untuk ya seperti kalau kita punya 10 grup kayak begitu, kayak trio Baceprot yang kemana-mana, ada 10 grup yang menjadi komposer ya atau orang yang menjadi komposer yang levelnya internasional dan banyak lagi gitu ya. Saya yakin kok bisa, apalagi ditunjang juga oleh film, ditunjang oleh yang lain, jadi beririsan gitu. Di dalamnya disisipin kulinernya, ini itu segala macam, mungkin makanannya nasi Padang atau warung Tegal gitu ya. Iya betul. Atau apa ya. Jadi orang akan merasa relate dan bisa gitu untuk itu. Memang kreativitas itu membutuhkan satu kerja keras di samping talent. Kalau K-pop bisa bikin orang asing belajar bahasa Korea dengan mudah dan fun, bisa nggak sih kita melakukan pendekatan seperti itu agar bahasa daerah atau bahasa Indonesia dapat dipelajari dengan mudah dan fun? Iya, menurut saya sangat bisa ya. Tergantung juga sekali lagi produknya, packagingnya. Dan kalau kita lihat di berbagai macam performance yang saya lihat ya dalam beberapa bulan terakhir ini sebagai Menteri Kebudayaan, saya keliling daerah, saya datangi hampir banyak acara-acara penting terkait dengan kebudayaan. Banyak kok karya-karya hebat kita. Bahkan kalau kita lihat gamelan tadi, karena pertanyaan itu gamelan, kalau saya sih tentu bisa menikmati ya, gamelan Jawa, gamelan Bali, gamelan Sunda gitu ya. Tapi kalau kita perhatikan K-pop ini kan juga tidak terlalu membawa, kalau nuansa musiknya, nuansa musik tradisional juga. Mereka ini juga banyak belajar dari musik-musik pop barat ya, sebagai pop culture gitu. Tapi dimasukkan unsur-unsur tradisi, ya tentu dari mulai bahasanya dulu dan lain-lain. Saya kira banyak yang mencoba juga mengeksplorasi gamelan sebagai instrumen yang unik, apalagi ini sudah menjadi warisan budaya dunia, dikombinasikan dengan alat-alat musik kontemporer. Itu juga menjadi salah satu opsi memperkenalkan budaya kita. Nah, di samping ya tentu saja banyak lagi yang lain-lain, even angklung dan lain-lain yang bisa. Ya kita menurut saya berjalan menuju ke sana mungkin dengan pola kita sendiri yang tentunya agak berbeda. Mereka itu juga sasarannya tentu banyak ke negara-negara yang penduduknya besar seperti kita di 280 juta. Ya mereka berusaha juga merelate ini dengan Indonesia, mereka masuk. Makanya kita jangan sampai hanya menjadi pasar bagi mereka, tapi harus resiprokal. Kita juga masuk kepada budaya mereka, tapi kita juga harus belajar dari mereka dan seterusnya. Jadi itu jawaban saya.
Terakhir nih Mas, satu lagi Mas. Di zaman sekarang lebih susah melestarikan budaya atau cari jodoh? Ya, menurut saya pertanyaan itu harus dijawab oleh Gen Z. Gen Z-nya sendiri ya Mas. Gen Z-nya sendiri. Iya Mas, ini salah satu masalah juga Mas soal jodoh ini memang. Kalau jodoh kan di tangan Tuhan ya. Tangan Tuhan. Ya, kalau percaya itu pasti akan menemukan lah. Nah, melestarikan budaya ini menurut saya jauh lebih mudah. Ya, karena melestarikan budaya itu di bawah kendali kita. Betul. Nah, kalau jodoh kan di tangan Tuhan. Tangan Tuhan. Jadi banyak-banyak berdoa. Dan bergaul. Dan bergaul. Nah, tapi kalau melestarikan budaya, ya kita harus membuka diri, mengapresiasi, datang museum, datang ke cagar-cagar budaya kita, candi-candi, mungkin juga peninggalan-peninggalan bersejarah, masjid-masjid tua, kuno, yang banyak ceritanya. Di balik cerita itu saya kira menyimpan juga sejarah yang menarik gitu ya. Dan kita harus terus bangun curiosity, keingintahuan gitu ya. Keingintahuan inilah yang penting. Selain tentu saja kuncinya satu, membaca. Kita harus membaca. Literasi ya membaca Mas, ya. buku, membaca sejarah, membaca novel, membaca puisi, membaca itu penting lah. Kuncinya itu membaca. Karena kalau dari membaca, orang sudah membaca itu tertarik sama yang lain. Jadi ya kalau misalnya mau nonton film, udah baca novelnya, kalau diadaptasi dari novel, pasti akan tertarik. Misalnya film Gadis Kretek, itu udah ada novelnya sebelumnya. Dulu filmnya siapa? Dan Brown, Da Vinci Code, sudah ada novelnya dulu, kemudian lihat filmnya. Jadi membaca itu sangat penting. Kalau saran saya pada Gen Z, bacalah banyak buku sebanyak-banyaknya. Dan pasti akan ketemu jodohnya lebih gampang. Amin. Pasti kan dari membaca itu akan lahir banyak imajinasi dan lain-lain. Mas Menteri, ini sebelum kita tutup ya. Mas Menteri ini Fadlizon. Kayaknya seluruh bangsa Indonesia mengenal Mas Menteri lah. Mas Menteri sangat terkenal, ya kan Mas? Sosoknya terutama sebelum menjadi Menteri, ya dikenal cukup kontroversi ya Mas. Dengan sosok Mas Menteri waktu itu karena berada di dua pemerintahan, cukup vokal dan cukup kontroversi Mas. Lalu sekarang switch nih, Mas Menteri jadi pemerintah, jadi bagian dari pemerintah. Gimana Mas, berada di posisi tadinya sosok yang kontroversi, lalu sekarang menjadi menteri Mas, menjadi bagian dari pemerintah? Ya bedanya kan dulu saya anggota DPR, wakil ketua DPR, kemudian ketua Badan Kerjasama Antar Parlemen. DPR itu memang punya kewajiban kritis, harus mengawasi jalannya pemerintahan. Ya memang harus kritis. Sebagai mitra pemerintah. Sekarang saya yang harus diawasi kan gitu. Jadi terbalik ya. Dan itu juga menurut saya penting dalam iklim demokrasi. Memang harus ada check and balances, harus ada pengawasan. Jadi ya tentu saya harus berbuat sebaik-baiknya. Dan sejauh ini sudah 2 bulan lewat menjadi Menteri Kebudayaan, hampir saya kerja itu tanpa mengenal waktu bersama teman-teman ya di kementerian. Karena kementerian ini kementerian baru. Jadi banyak sekali hal-hal yang harus dibereskan. Kadang-kadang kita lupa hari, lupa jam. Semalam jam aja pulang ya Mas? Rapat sampai jam 11 malam. Dan hari libur kita tidak ada libur. Dan itu yang juga disampaikan oleh Pak Prabowo. Tapi kita mengerjakan ini dengan senang hati. Dengan satu optimisme, dengan passion, sehingga menjadikan sesuatu pekerjaan itu ya menyenangkan. Dan tentu saja harus dihadapkan juga dengan masalah-masalah, mengurai dan lain-lain. Jadi sosok Fadlizon yang dulu sudah hilang lah ya Mas ya? Ya dulu saya masih agak gemukan, sekarang udah kurus. 32 kilo loh Mas. Itu masih juga topik pembicaraan Mas. Saya koreksi 40 kilo.
Akhirnya. 40 kilo dari 108 ya Mas ya? 110, 110, 108, 110. sekarang 7. Sekarang 70. 70. 69, Nah Mas, 70. ini masalah bangsa Indonesia, masalah kita bersama nih Mas. Masalah menurunkan berat badan ini penting Mas. Mungkin Mas Pokoknya perlu kasih intinya tips. satu, Kasih tips Mas. ujungnya satu, makannya sedikit, dibatasi. Kira-kira itulah. Semuanya jangan berlebihan ya. Mas, tadi passion. Kita tahu Fadlizon tadinya lebih terkenal sebagai politisi. Lalu sekarang menjadi Menteri Kebudayaan. Passion. Mas, jadi passionnya Mas Menteri ini terkait budaya ya, bukan politikus? Ya kalau passion saya dari dulu sebenarnya di kebudayaan. Dari dulu. Karena saya juga ngambil jurusan dulu sastra. Dan saya juga bekerja sebagai Dewan Redaksi majalah Sastra Horizon selama belasan tahun, mungkin puluh tahun. Saya juga mengoleksi karya-karya seni rupa, patung, lukisan, kemudian keris, dan banyak lah. Saya juga suka menonton teater, film, dan sebagainya. Jadi ya politik itu sebuah kewajiban. Kita hidup di Indonesia, di dunia, tidak mungkin lepas dari politik karena terkait dengan pengambilan keputusan. Tapi kalau ditanya passion saya memang di bidang kebudayaan. Ini lagi-lagi buat Gen Z juga, tidak ada yang lebih menyenangkan menjalani hidup kalau kita menjalani passion ya Mas? Iya, jadi kalau kita menjalani tugas kita, pekerjaan kita dengan passion, apapun bidangnya, pasti akan menyenangkan. Mungkin orang bisa menyebutnya every day is holiday. Karena menjiwai ya. Iya. Mas Menteri, artinya kalau ini lagi-lagi deh, boleh nggak kami menyimpulkan dari seluruh fase seorang Fadlizon, apakah ini artinya fase yang paling membahagiakan dan menyenangkan dari seorang Fadlizon, Mas? Saya ini selalu menghargai setiap hari. Bagi saya, every day itu is a gift gitu ya, dari Tuhan, dari Allah Subhanahu Wa Taala. Karena saya dulu pernah hampir celaka lah, hampir meninggal saya itu 2-3 kali gitu waktu saya masih muda. 2-3 kali. Iya, umur 15 tahun. Jadi setelah Apa itu tuh, Mas? Ada kecelakaan. kecelakaan. Dulu. Masih sering naik gunung apa gitu. Kecelakaan, pernah tabrakan, pernah koma. Jadi bagi saya setiap hari itu adalah sebuah anugerah, sebuah hadiah. Nah, makanya saya setiap hari itu ya harus diisi dengan sesuatu yang bermanfaat. Seize the day, carpe diem, kan itu kan. Artinya meraih hari, ya carpe diem. Jadi bagi saya setiap hari itu sebuah hadiah anugerah dari dulu sampai sekarang. Jadi makin hari makin menyenangkan atau sama aja? Ya tergantung kita. Kitalah yang menentukan hari itu menyenangkan atau tidak. Itu tergantung kita. Ya kalau kita menghiasi hidup kita dengan kesedihan ya akan sedih terus. Padahal hidup itu pendek. Life is too short. Gitu. Penutup buat Gen Z dari seorang Fadlizon? Ya kalau menurut saya itu tadi. Jangan sia-siakan waktu. Sekarang jadi Gen Z, masih muda, tahu-tahu besok tuh udah setengah bayar. Gitu ya. Jadi waktu Digantikan itu Alpa. seperti seperti peluru. Cepat sekali gitu. Tahu-tahu kita baru sadar, oh udah puluhan tahun. Jadi menurut saya menggunakan waktu sebaik-baiknya dengan prestasi, dengan karya, dengan sesuatu yang bermanfaat, dan juga berbuat baik bagi orang lain, itu menurut saya sangat penting. Karena itu yang akan menjadikan bekal kita nantinya, good deeds kita di masa lalu. Hal-hal baik yang kita lakukan di masa lalu itu akan terbayar di masa depan. Dan apa yang kita lakukan dari kecil, dengan hobi kita, dengan passion kita, pasti juga akan menemukan jalannya. Itu pengalaman hidup saya sih. Dr. Fadlizon, MSc, Menteri Kebudayaan Republik Indonesia. Kami warga negara Indonesia, kami masyarakat menantikan bagaimana budaya kita justru itu yang paling kuat menjadi bagian dari hidup kita seluruh bangsa Indonesia, bukan
lebih kuat budaya luar Betul. yang menjadi bagian dari hidup kita. Terima Baik. kasih Terima kasih. Mas Menteri Mbak untuk Ella. kesempatannya menjadi narasumber kami di program Orang Penting Garuda TV. Terima kasih Mbak Elia. Makasih Oke, Mas. makasih.